Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 23 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13 ayat 10-17. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka datanglah murid-murid Yesus dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan mengenai seorang penabur yang menaburkan benih mau mengingatkan kita akan Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap pribadi untuk bertumbuh, menghasilkan buah yang baik. Syarat untuk itu adalah mau mendengarkan dan melaksanakan dengan sungguh apa yang disabdakan Tuhan dalam diri kita. Kemampuan kita mendengar bisikan-bisikan Tuhan melalui terang sabdanya akan menuntun kita pada kebahagiaan hidup. Kita akan mampu mengarahkan bahtera hidup kita pada tujuan yang benar. Dengan demikian, hidup yang dianugerahkan Tuhan itu akan menjadi lebih bermakna bagi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah, seperti yang disampaikan dalam sabdanya, Yesus mengingatkan kepada kita, agar kita sungguh mau mendengar dengan telinga kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ya Tuhan, bantulah aku agar menaruh perhatian dan hormat yang sungguh akan warta sabdamu yang membawa keselamatan dan kebahagiaan. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembu di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas,
belajar pekerjaan usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.